kelaparan, kau sibuk menumbuh harta. Celakalah mereka yang menumbuh harta. Tidak ada hartanya yang mampu membuat mereka kekal di muka bumi. Maka saya yakin kalau kita hidup di Mekah, di zaman itu, kita ikut kelompok Abu Sufyan, asosiasi para pengusaha. Kita ikut kelompok para bangsawan Abu Jahal. Dan itu banyak. Bahkan para budak yang mati dengan membela fanatisme kelompok, fanatisme suku, kebanggaan perusahaan ini. Padahal engkau lisanmu pernah ngomong, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku, salatku dan semua hanya untuk Allah. Maka malaikat pun bisa jadi ngomong, bohong! Di mana Allah? Kita kalau dipanggil setengah jam nggak segera sujud, tapi investor memanggil, rapat dipanggil, kau sibuk berhari-hari, sibuk rapat. Boleh kau cinta perusahaanmu, boleh kau cinta sama hartamu, tapi mesti bisa kamu kalahkan cintamu sama Allah. Maka Nabi Ibrahim cinta sama anaknya. Allah meminta diberikan anaknya kepada Allah. Abdurrahman bin Auf cinta sama perusahaan, cinta sama istri, cinta sama rumahnya. Allah memanggil, meminta ditinggalkan semuanya, pindah ke Madinah. Maka tanya dia jujur, ada nggak sekitar satu desamu, satu kotamu yang masjidnya hari ini kosong? Ada nggak? Pernah nggak terlihat dalam hidup dengan harta jiwamu bagaimana saya akan ikut bantu menghidupkan masjid ini? Enggak, karena kamu merasa itu bukan masjidmu, itu bukan kelompokmu. Mereka kau sengaja di tengah malam, engkau makan dalam perut kenyang, pernah nggak? Engkau tidur sebelum tidur, engkau perut kenyang, pernah nggak? Dan saat itu di kotamu ada orang yang bisa jadi malam itu tidur perutnya lapar. Dan Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang itu sementara tidur dalam keadaan kenyang, sementara tahu saudara dalam keadaan lapar. Maka tanyakan dalam dirimu selama ini, kalau hidup sama Rasulullah kau sebagai orang beriman atau munafik? Lihat Abdullah bin Ubay bin Salul, penampilannya Islami, hafal ayat, hafal hadis, sholawatan, dia jadi Nabi, sholat kelihatan khusyuk, tapi dia tokoh munafik terbesar sepanjang sejarah. Hanya karena urusan dunia. Maka tanya para istri, siapa yang menyuruh engkau untuk berpegang manis kepada suamimu? Siapa yang menyuruh engkau untuk taat sama suamimu cari ridhonya Allah dan Rasulnya? Tapi yang kau lakukan, mereka kau kedus sama suamimu, mereka kau buka masam. Sesungguhnya siapa yang melanggar perintahnya? Siapa yang berani nantang perintah Allah? Fir'aun, kau tidak sehebat Fir'aun. Qarun, kau tidak sekaya Qarun. Siapa para pengusaha? Kalau kau masih diizinkan hidup 40 tahun lagi, berapa triliun yang kau dapat? Ngomong kosong. Tapi akhirat yang udah pasti tidak kau kejar dengan sungguh-sungguh. Hanya satu kalimat, hubbu dunia wa ghadul maut. Istighfar, istighfar semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dan dosa kita. Inilah yang terjadi jika para sahabat mereka kemudian menjadi orang yang beriman kepada karena dia tahu hakikat kehidupan, siapa dirinya, siapa Tuhannya, untuk apa dia hidup dan mau kemana dia hidup. Dunia yang cuma sebentar, dunia yang cuma kecil, maka dia gunakan dunia ini untuk akhirat. Itulah orang-orang beriman yang dia meyakini bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia dan budaya dan semu. Dia melangkah semua tenaga di muka bumi tak prestasi seperti pohon tinggi akarnya menghujam, tidak prestasi kebaikan yang banyak di muka bumi, tapi ranting dan ujinya ke langit, hatinya ke langit, tidak lagi nafsu dunia. Maka baru sahabat, ini saya mengajak. Saya nggak tahu siapa di antara kita, kita pasti mati. Dan itu nggak lama. Demi Allah, 20 tahun pun nggak lama, 30 tahun pun nggak lama. Hari ini ada yang 60 tahun, kalau mati 70 tinggal 10 tahun. Hari ini ada yang 70 tahun, kalau mati 75 tinggal 5 tahun. Demi Allah cuma sebentar. Dan hidup dunia cuma sebentar. Maka para sahabat meyakini ini biar rela menukar. Bahkan ada perempuan di zaman Nabi Musa, hidupnya sampai 300-500 tahun. Begitu tahu umat Muhammad hanya 70 tahun, dia ngomong, bodoh, hidup cuma 70 tahun kalau tidak digunakan untuk sujud kepada Allah. Maka saya tanya wajah kamu yang ada di sini, berapa banyak umur Musa sia-sia? Baik para istri, setiap hari malaikat menunggumu untuk tersenyum, dapat ridho Allah, lu belain suamimu, tapi yang kau lakukan di catatan malaikat, engkau hari itu sibuk bentak terus suamimu, sibuk menjaga-jaganya, sibuk bahkan pamer di media sosial. Baik para suami, tolong jawab dengan jujur, mampukah di depan Allah kalau ditanya bertanggung jawab sebagai seorang suami, apakah telah menjaga istrimu, telah mendidik anak-anakmu? Dan tolong jawab dengan jujur sampai hari ini.
Sudahkah anak-anakmu kau ajarkan mengenal Allah, mengenal Rasul? Sudahkah anak-anakmu ajarkan lebih mereka cinta kepada dunia? Lalu kalau ketemu Rasulullah mau ditanya, kamu umatku atau penipu yang hanya ngaku sebagai umat? Maka bagi sahabat, Allah sayang sama kita. Allah menunggu kita untuk datang, sumele sumara. Allah mengatakan bahasa itu ila maghfiratu min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi lil muttaqin. Hai sayang, segera kamu sumele sumara sujud kepadaku, tak ampuni semua dosamu, tak lapangkan rezekimu. Aku Al-Ghafur, aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Ampunanku lebih luas daripada murid aku. Allah hanya menunggumu untuk la haula wala quwata, untuk supaya kamu ya Allah, aku dolen sama diriku sendiri. Kalau kau tidak ampuni, tidak sayangi, aku celaka ya Allah, aku merugi. Sesungguhnya hanya Engkau yang Maha Pengampun. Kalau enggak kau ampuni, celaka aku ya Allah. Kita hanya diminta dengan sepenuh kesadaran ngomong la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka bagi sahabat, proses perjalanan mengenal Rasulullah dan ajarannya, kehidupannya kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, yang paling penting adalah apa Bapak sahabat? Jangan hanya sibuk selawatan, tapi kau tidak mencintai Nabi dan tidak mau melanjutkan perjuangan Nabi. Mari buka sejarah kehidupan Nabi, kita pelajari, kita tiru akhlaknya, kita semangati agar kelak Rasulullah memeluk kita dengan bangga, lalu ngomong, terima kasih umatku, aku bangga kepadamu. Suatu saat Rasulullah SAW sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah menangis, mukanya sedih, nangis luar biasa. Dan bersama dengan sedih, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Ini kan kau bertanya kenapa aku sedih, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku rindu sama saudara-saudaraku. Lalu sahabat-sahabat pada ngomong, ya Rasulullah, kan kami ini saudara-saudaramu. Apa jawab Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa yang Rasulullah, saudara-saudaramu yang kau rindui? Kata Rasulullah, saudara-saudaraku yang aku rindu adalah mereka yang tidak hidup bersamaku, bahkan jauh sepeninggalku. Mereka tidak melihat mujizatku, tapi mereka beriman kepadaku dan percaya kepadaku, melanjutkan perjuanganku. Bisa jadi itu Anda. Dan itu Rasulullah dengan penuh cinta dan rindu kepada Anda. Ketika Anda beriman kepada Rasulullah, mau melanjutkan perjuangannya. Maka yuk kita susuli sejarah perjuangan Rasulullah ini. Sebelum kita sholat asar, kita sama-sama menghayati sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Mari kita senandungkan sehari dalam jiwa. Mari kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri yang kamu perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat, ayo buka otakmu, bisa buka telingamu, buka lisanmu, buka hatimu. Kita renungkan, bimbing, kita bersair, kita bisa menghayati sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Kami susuri lembaran sirahmu, baik getir perjuanganmu membawa